Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu?
Seorang hamba tidak dapat mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Bacaan Injil hari ini mengajak saya dan Anda untuk menggunakan harta di dunia ini secara bijaksana. Jika kita memiliki harta di dunia ini, maka baiklah kita menggunakannya secara bijaksana untuk pelayanan. Tetapi jika kita menggunakan harta kekayaan yang kita miliki hanya untuk diri kita, maka kita bisa disebut sebagai bijaksini. Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Tuhan atau Yesus itu memuji bendahara yang tidak jujur. Memujinya bukan karena ia bijaksana, tetapi ia cerdik. Ketika ia tahu bahwa ia akan dipecat oleh tuannya, dia mulai berbuat baik yang sesungguhnya merugikan dirinya, tetapi juga merugikan sesama manusia. Maka Tuhan itu memuji kecerdikannya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup Yesus tidak membutuhkan kecerdikan kita. Tetapi Yesus membutuhkan kebijaksanaan kita. Maka mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi kita dengan roh kebijaksanaan-Nya agar kita menggunakan harta kekayaan kita ini dengan baik, dengan bijaksana, sehingga hidup kita sejahtera, hidup orang lain sejahtera, dan harta kekayaan ini justru kita pakai untuk karya-karya Tuhan. Dan harta kekayaan ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, urapilah kami masing-masing dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar kami selalu bijaksana mengelola harta kekayaan kami secara bijaksana. Kami menggunakan sarana-sarana itu untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga banyak orang beriman dan percaya kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.